Jumpa lagi bersama Tarotku di video tutorial melakukan pembacaan menggunakan kartu remi. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu bagaimana cara melakukan sebuah pembacaan dengan menggunakan kartu remi, bisa ikuti video ini. Mungkin ada beberapa sahabat yang ingin melakukan pembacaan tapi mungkin nggak ada kartu tarot ataupun oracle atau Lenormand, atau mungkin nggak ada kartu lainnya tapi di rumah ada kartu remi. Nah, dengan menggunakan kartu remi sebenarnya kita pun dapat melakukan pembacaan dengan akurasi yang baik. Nah, di video ini Tarotku akan berbagi cara melakukan pembacaan dengan kartu remi yang mudah dilakukan. Nanti Tarotku juga akan sertakan kata kuncinya sehingga nanti akan lebih mudah. Dan nanti ini merupakan turunan dari tarot juga, jadi akan bersesuaian dengan kata kunci dari kartu tarot juga ya. Oke, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang untuk teman-teman yang punya kartu remi, silahkan dikeluarkan kartu reminya. Untuk yang belum punya, boleh di pause videonya, boleh pinjem, boleh beli dulu, silahkan, yang penting ada kartu reminya ya. Kartu remi sendiri sebenarnya jumlah kartunya selain si joker adalah 54 kartu, sedangkan di kartu tarot jumlahnya adalah 78. Kita coba hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada jokernya, kita keluarkan. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 52. Ada 10. Tarot itu ada 4. Kartu remi ini ada 4 buah pembagian. Ada kartu-kartu demon, kemudian ada kartu jantung, kemudian ada kartu waru, dan yang terakhir ada kartu keriting. Tarotku sambil hitung juga, siapa tahu ini kartunya tidak utuh ya. Tidak wajib menggunakan kartu baru. Kita kelompokkan dulu berdasarkan warnanya ya. Berdasarkan bentuknya. Yang demon paling kiri, kemudian di sebelahnya ada kartu jantung. Kemudian ada kartu waru, dan terakhir ada kartu keriting. Nah, kita kelompokkan dulu. Oke, kita kelompokkan berdasarkan bentuknya. Nanti kartu-kartu demon, atau sering disebut dengan kartu yang bentuknya wajik ya, atau kita bilang demon, itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya material atau hal-hal yang sifatnya benda fisikal, itu kita akan kaitkan dengan kartu tarot, yaitu kartu koin. Sedangkan yang jantung ini nanti akan hubungan, relasi, dan sebagainya, kita akan kaitkan dengan kartu cup. Kemudian untuk kartu waru, karena berkaitan dengan semangat, ambisi ya waru ini, kita akan kaitkan dengan kartu tongkat. Sedangkan untuk keriting yang menggunakan suatu kekuatan, pemahaman, pemikiran, suatu ide-ide, sesuatu yang sifatnya luas dan bebas, kita akan kaitkan dengan kartu pedang nanti. Itu juga kita akan coba untuk pembacaan ya. Oke, kemudian ini masih demon. Juga demon, ini keriting jantung. Oke. Kemudian setelah dipilah-pilah, kita urutkan dari 1 sampai king. 1, 2. Tujuh, 8, 9, 10. Oke. Page, Queen, King. Kartu jantungnya sudah selesai. Sekarang masuk ke kartu demon. 2, 3 sudah ada. Is 4, 5.
Jadi kita urutkan ya dari 1 sampai king juga, atau dari S sampai king ya. 5, 6. Oke. Oke, kurang kartu king. Nah, ini dia. Tertukar. Oke, berarti ada 13 kartu. 13 kalikan 4, 52 kartu. Mohon maaf, bukan 54, berarti ada 52 kartu ya. Nah, untuk kartu tarot, sebenarnya kartu tarot terdiri dari kartu minor dan kartu mayor. Kartu mayor jumlahnya 22, dan kartu minor itu ada pip card dan code card, juga kartu bernomor seperti ini. Bedanya di kartu tarot adalah 1 sampai 10, kemudian ada page, knight, queen, dan king. Sedangkan di kartu remi hanya page, queen, dan king. Knightnya nggak ada. Jadi nanti kita akan ambil kartu page sebagai pengganti kartu page dan knight. Atau di sini kartu jack ya sering disebut. 1, 2. Oke, kita urutkan dulu. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Page. Oke. Tinggal kartu yang keriting. Sekarang kita akan arahkan juga, kita akan urutkan juga kartu keritingnya. 1, 2, 3, 4. Wah, udah otomatis urut. 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Page, knight, pin. Oke. Kita akan mulai dari kartu yang bernomor 1. Oke, tarotku munculkan mungkin tabel biar lebih gampang juga ya. Oke, di sini ada tabel kecil. Nah, teman-teman yang ini boleh sambil dicatat ya. S itu adalah sebuah awal. Ingat, S itu adalah sebuah awal. Jadi semua kartu Ace bercerita tentang sebuah awal. Kalau kita bilang dengan Ace of Diamond atau Ace of, kalau di kartu tarot nanti Ace of Coin, itu kita bilang yang paling sini kiri ini Diamond. Diamond, Ace of Diamond itu adalah awal dunia materi. Jadi awal pekerjaan, awal hubungan, semua yang terlihat yang sifatnya materi ya, yang sifatnya nyata, jelas, yaitu kita akan bilang itu di Ace of Diamond. Jadi semua Ace nanti akan ceritanya tentang sebuah awal. Sedangkan Ace of Cup, Cup ini kan dunianya hubungan. Di sini jadi Ace of Heart ya, atau jantung. Kalau di tarot Cup ini jadi jantung. Sebentar. Apa yang terjadi di awal hubungan? Bagaimana bisa ada hubungan? Yang pertama adalah ada yang namanya suka. Nah, kalau udah keluarnya Ace of satu heart atau satu jantung, ya berarti itu ada indikasi ada rasa suka nanti ya. Kemudian habis itu ada yang setelahnya adalah waru. Waru ini ya, karena dia berkaitan nanti dengan ambisi, keinginan ya kan. Jadi ini satu ya, ini adalah sebuah awal keinginan atau ambisi ya. Nah, nanti kartu-kartu yang keriting ini kaitannya dengan kartu pedang. Jadi di satu keriting ini nantinya akan berkaitan dengan awal sebuah pengetahuan atau awal ide-ide atau pemikiran, itu akan dikaitkan sama kartu-kartu keriting ya. Ingat, angka 1 semuanya artinya awal. Semua angka 1 artinya awal ya. Di kata kuncinya taruh tuliskan, nanti boleh dicatat. Atau mungkin sambil sekilas kita nanti bahas sama-sama juga otomatis hafal, karena ini tidak susah ya. Keriting itu pengetahuan. Ya, jadi contoh kalau keluarnya apakah dia suka sama aku atau tidak, keluarnya Ace of Cup ini udah positif, pasti suka. Kalau keluarnya Ace of Diamond ya kan,
Ini suka, tapi suka fisiknya aja, materinya aja yang kelihatan aja. Secara hati belum tentu dia suka, tapi secara penampilan dia suka. Nah, kalau yang keluarnya Ace of Waru ini ya dia ada keinginan untuk itu. Kalau yang ini dia tertarik dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan apa yang ada kita pikirkan, visi kita, ide kita, kemampuan kita, skill kita, itu yang dia sukai ya. Nah, jadi ini satu, inilah sebuah awal. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan juga hal yang sama. Apakah aku cocok di pekerjaanku, keluarnya Ace of Diamond. Ya ini masih sangat awal pekerjaan ya. Dibilang cocok atau enggak ya lakukan dulu karena masih awal. Kalau Ace of Heart atau jantung, apakah aku cocok dengan pekerjaanku, ini akan jadi suka sama pekerjaannya. Kalau keluarnya Waru, ya pekerjaan ini sesuai dengan keinginan. Kalau keluarnya Keriting, ya berarti di pekerjaan ini kamu punya pengetahuannya, punya kemampuannya, sukses atau enggak masih tergantung perjalanan, tapi kamu bisa akan ke arah sana ya. Oke, 1 itu awal. Itu 2, 3, 4. Sekarang kita akan masuk ke angka 2. Nanti semua angka 2 ini akan berkaitan dengan pilihan. Nah, saat 2 di dunia pekerjaan muncul ya kan, secara garis besar 2, kalau ngerjain 1 ya masih awal, ngerjain 2 ya ini nggak ada habis bolak-balik, jadi ini pekerjaan yang lancar sebenarnya simbolnya. Jadi kalau di pekerjaan keluar angka 2 ya ini lancar. Kembali semuanya dari sisi materi ya kalau yang Demon. Kemudian kalau dari Cup, saat ada 1 hati mungkin suka, saat hatinya 2 berarti ada pertemuan 2 hati, berarti ada komitmen. Ini ada komitmen ya. Sambil tarotku buat ininya, artinya nanti teman-teman silahkan catat. Kemudian kalau di Waru, kalau yang tadi 1 Waru tuh punya keinginan, ini kan hubungan keinginan, ambisi. Saat ambisinya sudah menjadi 2 biji, jadi ini jadi keraguan mau pilih ambisi A atau ambisi B. Yang ini kamu harus memilih. Kalau kamu nggak milih, ya akhirnya kamu nggak bisa jalan 2 ambisi sekaligus ya. Ini jadi pilihan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kartu Keriting. Ini adalah tentang pengetahuan. Punya sebuah pengetahuan, bagus. Punya 2 buah pengetahuan, kadang bikin kita bingung. Ini keraguan dan kebingungan ya. Selanjutnya adalah angka 3. Ini adalah kita masuk ke 3. Kalau tadi 1 ya awal bekerja, pekerjaan mulai lancar. Ketiga ini menunjukkan apa yang bisa kita kerjakan atau mengajarkan. Ini juga lebih ke arah menunjukkan yang bisa dilakukan atau yang bisa dikerjakan ya. Jadi kita akan ambil kata kuncinya menunjukkan. Selanjutnya kita masuk ke, nah kalau tadi hatinya ada 1 ya, suka, hatinya ada 2 ya. Mungkin komitmen, jadian. Kalau hatinya 3, ada hubungan lain ya. Oke, ini ada hubungan lain, harus dibesarkan. Nah, kemudian kalau hatinya 3 ada indikasi hubungan lain, sedangkan kalau sekarang keritingnya ada 3 ya kan. Kalau tadi ada 2 buah ambisi, kita ragu memilih. Kalau ada 3 buah ambisi ya, ini berkaitan dengan kondisi nanti mau nggak mau ya harus menerima salah satunya, karena kita nggak bisa jalankan 2 aja udah berat, apalagi 3. Ini berkaitan dengan penerimaan ya. Jadi saat ambisinya jadi 3, ini berbicara tentang penerimaan. Kemudian yang terakhir saat keritingnya jadi 3, ini akan berkaitan dengan hal-hal yang terhubung dengan controlling situasi yang membuat kita nggak nyaman. Kadang kita punya plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, melenceng, plan Z, kita jengkel. Nah, kondisi-kondisi ini banyak ditunjukkan sama 3 SWOT atau di sini 3 keriting ya. Ini akan, jadi kita akan ambil kata kuncinya. Kalau di Waru ada penerimaan, maka di keriting kita akan ambil dengan tidak mengontrol. Oke.
Oke, mungkin saya ganti daripada lepaskan. Ini kondisinya titik beratnya mungkin bukan dilepas kontrol. Kalau melepaskan kontrol nih solusinya. Tapi kondisi yang terjadi mungkin lebih ke arah sakit hati ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke angka 4. Kalau tadi yang di 3 itu menunjukkan, memberitahu kalau di 4 ini kestabilannya, materi di 4 stabil ya. Stabil, sedangkan di hal-hal yang berkaitan sama hati, kalau 4 ini hubungan kalau cuma berdua jadi komitmen, kalau 3 gangguan hubungan lain, kalau 4 itu membosankan ya. Ini kejenuhan. Sedangkan di waru, kita masuk di waru. Kalau waru 4 ini, kalau 3 tadi nerima, 4 itu kalau di ke dalam dunia dunia ambisi itu masuk ke arah sebuah tujuan atau visi ya. Nah, sedangkan jika di keriting angkanya 4, kalau tadi di 3 sakit hati, kalau di 4 ini menemukan kekuatan di dalam diri. Menemukan dalam diri. Atau kata kuncinya di dalam diri. Sedangkan angka 5 di materi, ini berkaitan 5 itu adalah angka yang membawa sebuah perubahan. Saat di demon keluarnya angka 5, ini berarti harus berjuang ya. Perjuangan, sedangkan dia angka 5 kalau di dunia hati kaitannya 5 ini kan berkaitan dengan move on. Nah, kalau di dunia waru atau di dunianya ambisi, saat angka 5-nya muncul ini berkaitan dengan selisih. Perselisihan. Sedangkan kalau di dunianya si keriting ini akan berkaitan dengan kecerdikan. Kita masuk ke angka 7. Mohon maaf, ke angka 6. 6 di dunia materi ini adalah tentang berbagi. Tentang mungkin lebih ke arah memberi. Beri dengan tepat. Sedangkan di 6-nya hati baru ini berbagi ya. Berbagi, sedangkan di waru keluar muncul angka 6. Ini akan berkaitan dengan dukungan. Sedangkan di keriting muncul angka 6, ini berkaitan dengan melangkah. Oke, kita masuk ke angka 7. 7 di dunia materi ini berkaitan dengan fokus di kondisi saat ini. Sedangkan kalau kita masuk di dunia relasi, 7 ini adalah berkaitan dengan keinginan. Saat kita masuk 7-nya di waru, ini adalah hubungannya nanti dengan dunia ambisi. 7 di waru ini akan berkaitan dengan 7 ini berkaitan dengan sebuah kondisi harus mempertahankan, berarti kita bisa masuk kondisi kewalahan ya. Nah, perbedaannya kalau di tarot, apalagi yang pakai Rider-Waite, udah ada di gambar. Kalau yang ini ya kita harus mereka antara hubungan gambar dengan numerologinya atau numeriknya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan kartu tarot versi yang agak tua seperti Visconti, Marseille dan lain-lain ya sebenarnya mirip-mirip seperti ini cara pakainya. Kita udah harus punya pengetahuan numeriknya dalam pikiran kita ya. Sehingga saat angka muncul kurang lebih apa kita tahu. Kita kembali ke angka 7. Di 7 di tongkat kewalahan, kemudian ini kita masuk di SWOT atau kita masuk di sini kartunya keriting. 7 keriting ini berkaitan dengan sebuah rencana. Sedangkan yang di sini 8 di dunia materi ini adalah proses. Sedangkan di cup 8 di cup adalah menemukan dalam diri. Oke, tarotku singkat sedikit ke bawah ya.
Kemudian di waru masuk di angka 8. Ini adalah tentang bersabar. Sedangkan di keriting ini 8. Ini adalah tentang lingkungan yang tidak mendukung. Oke. Kemudian ini mungkin dijadikan satu aja ya. Tarotku besarkan saja ininya. Oke, tarotku besarkan dulu tabelnya. Dukungan, kewalahan. Oke, yang belum ada adalah jantung yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini oke, ini dia, ini tercampur di sini ya. Oke. Nah, udah. Sudah masuk semua. Aku pindahkan ke bawah. Nah, di sini aja. Kita akan masuk kembali ke nomor 9. 9 to demon. Ini adalah menikmati hasil. Sedangkan 9 untuk di kartu cup ini adalah tentang pilihan. Kemudian saat kita masuk di kartu waru 9, ini akan berkaitan dengan kelelahan. Sedangkan saat di kartu pedang ini akan berkaitan dengan beban pikiran. Selanjutnya di kartu nomor 10. Ingat di kartu bernomor 10 ya kan. 10 yang ini akan berkelimpahan. Sedangkan yang di sini berkaitan dengan keluarga. Yang di sini berkaitan dengan beban. Beban berat, dan yang terakhir ini akan berkaitan dengan pengkhianatan. Oke, ini adalah kata kunci dari kartu bernomor 1 sampai kartu bernomor 10. Ingat, ini kata kunci kartu bernomor 1 sampai kartu bernomor 10. Tarotku geser aja, tarotku tambahin angka deh. Biar nanti gampang. Bentar. Oke. Oke, kita punya angka 1 sampai 10. Jadi biar nggak bingung nanti sudah diberi nomor. Nanti kita akan coba untuk pembacaan. Kemudian ada page ya. Page itu nomornya 11. Kemudian ada queen itu 12, ada king nomornya 13. Page ya kan, kembali. Ini kita udah sampai 10 sudah, ini juga udah. Yang ini juga sudah. Oke, kita masuk ke kartu Jack ya. Jack ini nanti kaitannya dengan sosok laki-laki atau perempuan. Ingat, laki-laki atau perempuan. Laki-laki, perempuan ya kan. Boleh laki, boleh perempuan.
usia sama atau lebih muda. Nanti semua kartu Jack itu akan berkaitan dengan laki-laki atau perempuan, usia sama atau lebih muda, ini sama. Sedangkan yang ini berkaitan dengan figur feminim, nggak harus perempuan, tapi feminim, bisa jadi laki-laki feminim atau memang perempuan ya. Usia sama atau lebih tua. Sedangkan yang ini ke figur maskulin dengan usia sama atau lebih tua. Ya, kalau yang tadi queen, kemudian yang terakhir itu adalah kingnya. Ya, ini yang figur feminim usia sama atau lebih tua. Sedangkan yang ini figur maskulin usia sama atau lebih tua. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian saat kartu joker yang muncul, ada kartu yang jokernya 4, ada yang 3, ada yang 2, tergantung ya. Kalau jokernya genap ini 4, joker ini akan merusak tatanan nanti. Kalau awalnya mustahil keluar joker bisa aja jadi mungkin. Kalau awalnya perjalanan kartunya bagus kena joker, berarti harus hati-hati karena banyak hal yang tidak terprediksi. Joker merusak tatanan dan merusak yang namanya pola di dalam sebuah pembacaan nanti ya. Oke, ini contohnya kita akan coba ke pembacaan sama-sama ya. Aku akan geser. Sebentar, kita perkecil dulu biar lihatnya enak. Oke. Oke, kita akan acak kartunya. Nanti kalau di rumah, tadi udah dicatat, sekarang kartunya diacak ya, benar-benar diacak. Kata kunci ini nanti makin hari akan makin gampang hafal, dan kalau menguasai kata kunci yang ini, nanti suatu saat teman-teman mau perdalam belajar tarot itu udah gampang. Karena ada kemiripan kata kunci ya. Nanti di tarot lebih seru lagi eksplorasinya, karena tarot sendiri sebenarnya bukan kartu dengan sebuah simbol, tapi satu kartu dengan banyak simbol membentuk sebuah kisah. Jadi itu nanti ada perbedaan antara tarot, mungkin Gypsy Card, Lenormand atau Keeper. Di tarot itu isinya kumpulan simbol yang membentuk kisah, jadi simbol detail kita nggak terlalu perhatikan, tapi simbol besar. Sedangkan di Lenormand, Gypsy atau Keeper, simbol detail, satu buah simbol adalah satu kartu ya. Oke, kita akan coba tentang pembacaan perasaannya kepada aku ya. Kita fokus bayangkan si dia, Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana perasaannya kepadaku? Oke, kembali tanyakan dalam hati. Bagaimana perasaannya kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Bagaimana perasaannya kepadaku? Oke. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. Sama seperti dengan tarot, kita pun bisa pick a card dengan kartu remi. Jadi teman-teman yang mau bikin video, belum ada tarot, ingin bikin konten tentang pembacaan, bisa pakai kartu remi ya. Kemudian kita beri waktu ya, pilih satu kartu. Kita tunggu 10 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri apa perasaannya kepada aku? Kartu yang muncul adalah kartu 8 keriting. Ya, kita lihat 8 keriting. Berkaitan lingkungan tidak mendukung. Jadi perasaan dia kepada kita positif, hanya saja lingkungan membatasi dia sehingga dia nggak bisa nyampein perasaan. Dia punya perasaan yang oke sama kita, tapi sepertinya punya banyak halangan dari lingkungan. Ini ya yang paling kiri. Sedangkan yang tengah, ini ada 2 keriting. Ada rasa ragu yang besar kepada kita. Mungkin ada bagian diri dia yang cocok sama kita, suka sama kita, satu pemikiran. Tapi ada bagian diri juga yang lain yang belum yakin atau ragu. Nah ini perasaan si dia ya. Sedangkan yang pilih yang paling kanan, ini ada 7 keriting. 7 keriting kita lihat di sini, melangkah. Jadi 7 keriting ini adalah tentang bagaimana dia bisa melangkah dari masa lalunya. Jadi perasaannya kepada kita adalah orang yang bisa membuat dia move on atau melangkah dari masa lalu dia ya. Nah ini tentang perasaan. Kita sekarang coba pertanyaan lain. Apa yang dia pikirkan tentang aku? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati apa yang dia pikirkan tentang aku. Sekali lagi. Tanyakan dalam hati apa yang dia pikirkan tentang aku. Sekali lagi. Apa yang dia pikirkan tentang aku. Oke, tarotku tebar kartunya. Pilih satu kartu. Tarotku beri waktu 10 detik.
Oke, yang pilih kartu paling kiri yang dia pikirkan, kita lihat kartunya kan 4, kita cari 4 demon. Dia berpikir bahwa kita adalah orang yang secara kondisi hidup, secara finansial, secara ekonomi ataupun secara mental itu udah stabil. Jadi ini yang dia lihat dari kita, dia berpikir bahwa kita adalah orang yang stabil, itu yang dia pikirkannya. Kemudian yang pilih kartu tengah, keluarnya kartu 8. Keriting, kita lihat keriting 8. Ada rencana. Bagi dia, kita adalah orang yang penuh plan, punya banyak rencana, punya banyak ide-ide. Jadi ya inilah dia melihat kita sebagai orang yang penuh dengan rencana. Oh mohon maaf. 8, mohon maaf di sini lingkungan tidak mendukung. Apa yang dia pikirkan tentang kita adalah bahwa hubungannya dengan kita itu tidak didukung oleh lingkungan. Ini yang dia pikirkan tentang kita ya, bukan di rencana, mohon maaf. 8 keriting berarti yang dia pikirkan adalah bahwa hubungan kita dan dia itu nggak didukung oleh lingkungan. Sedangkan yang terakhir paling kanan yang dia pikirkan adalah, ini sudah jelas suka ya, yang dia pikirkan tentang kita adalah betapa dia menyukai kita atau mencintai kita ya. Ini yang dia pikirkan. Oke, kita akan coba satu pertanyaan lagi. Apakah dia akan kembali? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apakah dia akan kembali kepada aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali kepadaku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali kepadaku? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. Silahkan pilih satu yang paling ingin dipilih, tarotku beri waktu 10 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah dia akan kembali kepadaku? Kita lihat sama-sama ya. Kartu yang muncul adalah kartu Page. Kita lihat. Page itu 11 ya. Laki-laki atau perempuan usia sama atau lebih muda. Dan ini adalah kartu yang sifatnya adalah demon. Demon ini berarti hal-hal fisik atau materi. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaan apakah dia akan kembali, secara fisik dia akan kembali. Apalagi kalau syaratnya dipenuhi bahwa sosok dia itu adalah sosok perempuan atau laki-laki yang usianya sama atau lebih muda. Ini kemungkinan kembalinya akan makin kuat ya. Jadi kalau yang kita misalkan pikirkan, ini keluarnya kartunya Page, ini kan bisa laki perempuan. Tapi orang yang kita tunggu usianya jauh lebih tua, ini akan jadi nggak kembali karena yang kembali yang lebih muda, bukan yang lebih tua ya. Oke, kita akan masuk ke kartu tengah. Apakah dia akan kembali? Nah, ini yang muncul kartu Page lagi atau kartu Jack lagi. Usianya sama atau lebih muda. Kalau yang kita nanti orang yang usia lebih muda, ini jadi positif kembali juga ya. Karena tadi di sini ini fisiknya kembali, kalau ini fisik dan perasaannya juga kembali, jadi dia balik dengan penuh rasa sama kita. Namun kembali kalau usianya sama atau lebih muda, tapi kalau usianya lebih tua, ini jadi indikasi dia nggak kembali ya. Sedangkan yang paling kanan, kartu yang muncul adalah kartu 2. 2 demon. Ini adalah sesuatu yang sifatnya lancar. Apakah dia akan kembali? Karena lancar, ini akan jadi kembali, tapi mungkin pergi lagi dan kembali lagi ya. Akan datang dan pergi, tapi ini punya potensi kembali. Karena ada di 2 demon ini ya. Oke, sampai di sini video tentang pembacaan kartu menggunakan kartu remi. Jadi untuk teman-teman yang ingin bikin konten atau ingin coba baca temannya, silakan dengan kartu remi pun bisa dilakukan. Silakan ikuti kata kunci yang ada di bawah ini, silakan nanti disalin kata kuncinya. Awal-awal lihat kata kunci boleh, kalau mungkin nanti teman-teman menemukan pengembangan dari kata kuncinya, silakan. Dan kata kunci ini lahir dari kartu tarot, dari kartu minor ya, dari kartu minor di kartu tarot. Jadi nanti kalau suatu saat teman-teman mau belajar tarot, kata kunci ini akan bisa digunakan juga, khususnya untuk turunan Rider Waite ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali ke sini, ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.